Masyarakat Desa Pudar yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pudar Bersatu, FMPB, menggelar aksi demo di kantor Desa Pudar, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025. Dalam aksi demo tersebut, masyarakat Desa Pudar menuntut dua tuntutan diantaranya. 1. Masyarakat Desa Pudar menuntut mobil siaga desa jangan dijadikan inventaris kepala desa, dan harus selalu standby di kantor desa, serta jangan berpelat warna putih, dan harus ada tulisan mobil siaga desa. 2. Menuntut kejelasan tentang pembangunan jalan di Kampung Pasir Waru RT 04, RW 02, dengan anggaran Rp233.623.500 dan pembangunan jalan di Kampung Pasir Kupa RT 14, RW 02, dengan anggaran Rp433.828.000 dengan pelaksanaan pengerjaan hanya pengerasan saja. Maksum, salah satu koordinator aksi dalam orasinya menyampaikan, Forum Masyarakat Pudar Bersatu mempertanyakan dua hal, di antaranya, terkait mobil siaga desa yang beberapa bulan kemarin masih menggunakan plat warna hitam bukan merah, dan mobil tersebut belum ada tulisan mobil siaga desa. Yang kedua, ingin mempertanyakan perihal proyek rabat beton yang tidak sesuai dengan papan informasi proyek, karena baru tahap pengerasan saja, sementara menurut informasi sudah dimonef. Kalau pakai plat merah, beli bensinnya mahal. Itu udah, kenapa sampai jawaban seperti itu? Dan juga saya tanya ke rekan-rekan, gampang nggak untuk minjem mobil desa? Sementara Kepala Desa Pudar, Bahrudin, saat diwawancara kepada awak media mengatakan bahwa, terkait dugaan tuntutan tersebut itu tidak benar. Terkait mobil siaga desa dia mengatakan ada, bahkan banyak masyarakat yang memakai dan menikmati mobil siaga tersebut. Ya, untuk klarifikasi saya terkait masalah dugaan tersebut, bahwa tidak benar. Karena terkait masalah mobil ambulans siaga desa, ada, bahkan masyarakat sangat menikmati. Banyaklah masyarakat yang sudah menikmati, sudah memakai mobil siaga. Terkait mobil siaga ya, kalau misalkan terkait masalah pekerjaan jalan atau proyek jalan, itu kan di situ jelas di papan proyek itu anggaran yang berapa itu? Panjang mulai ya, ya 1, 2, 3 mulai. Dana desa tahap pertama itu yang ENMA 250.680.000 untuk ketapang, stunting, ya. Yang non ENMA 321.000 untuk pembangunan jangka dan operasional. Terus terkait jalan rabat beton di Kampung Pasir Waru, panjangnya itu 210 kali lebar 3 meter kali tinggi 15 cm. Total anggaran itu semuanya 223.623.030. Itu total keseluruhan sedalam jangka 1 tahun. Jadi papan proyeknya itu ya namanya juga bangunan ya, yang harus dicantumkan itu di papan proyek ya intinya anggaran keseluruhan di mana-mana juga. Jadi bukan berarti anggaran segitu gak dibangunkan gitu. Jadi di sini jelas untuk di Kampung Pasir Waru yang panjang 210 itu, yang baru diserap itu hanya anggaran buat pengerasan. Berarti baru pengerasan iya, aja? Anggaran yang baru diserap itu baru pengerasan. Sama yang di jalan Kampung Pasir Kupa, panjang 510 meter, lebar 2,5 meter, sama ketebalan 15 cm. Yang total anggaran 433 juta itu anggaran yang total keseluruhan dalam 1 tahun, tahap 1 sama tahap 2. Itu Berarti belum diserap semua? belum, karena apa? Tahap 2-nya kan belum turun, belum cair dalam proses pengajuan. Ini baru pengerasan? Iya, baru pengerasan. Sama yang baru diserap untuk pengerasan untuk di Kampung Pasir
Pasir Kupa sama. Dan di titik yang ketiga Kampung Cikuak dengan panjang 95 meter, lebar 3 meter, tinggi 15 cm. Total anggaran 99 juta. Itu total anggaran keseluruhan ya, sama. Yang baru diserap itu cuma 32 juta. Pengerasan sama. Udah, wajar kalau misalnya tidak memahami. Dan kebetulan masyarakat juga tidak ada yang konfirmasi ke saya. Taruhlah menanyakan terkait masalah jalan terkait tersebut. Terus Sampai adanya aksi sampai sekarang lah, nggak ada yang konfirmasi ke saya. Saya juga tahu-taunya aksi aja. Itu berita tidak benar ya Pak, Iya. yang beredar di luar. Berita yang beredar di luar hanya hoax. terus Pak, izin untuk pesan sendiri ke masyarakat supaya ngerti dan paham gitu. Pesan-pesan ke masyarakat, saya sangat berterima kasih sekali kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada kejanggalan-kejanggalan tentang pemerintah desa ataupun tentang anggaran desa. Saya sangat berterima kasih sekali kalau memang masyarakatnya langsung mau menanyakan ke saya. Langsung datang ke desa lah Pak. Iya, tanyakan langsung ke desa. Jangankan siang, malam juga siap saya melayani. Melayani pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Kalau memang ada kejanggalan ataupun ada ketidakpengertian dari masyarakat, siap saya melayani. Jangan ragu-ragu lah, jangan malu-malu sama kepala desa. Bapak sama anak, apa sih yang harus dikhawatirkan, apa sih yang harus ditegangin, apa sih yang harus dimalu-maluin. Saya siap melayani kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan tentang kepemerintahan Desa Pudar. Pesan-pesan saya ke depannya, kalau bisa memang jangan terlalu lah kena provokasi oleh orang-orang terkait. Menurut Bapak ini hal ini bisa terjadi dan mencuat ini karena apa Pak? Ya, kemungkinan ada indikasi kesakit-hatian lah, seperti itu. Untuk ketidakpuasan. Iya. Padahal kan selama ini pemerintah desa Pudar ya berjalan dengan baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Satu lagi Pak Jarot, Ya. terkait mobil siaga, apa betul digantinya plat putih? Ada informasi bahwa ketika membawa pasien ke rumah sakit ini kurang optimal pelayanannya. Wah. Bahkan saya di sini terkait mobil siaga desa, saya membuat supir 2 orang di sini. Supir, sedangkan anggaran untuk operasional supir tidak ada. Kami menganggarkan terkait perawatan mobil siaga juga menganggarkannya di BHPRD. Sedangkan tahu sendiri BHPRD sampai sekarang dari tahun 2024 ya turunnya segitu doang. Kadang 5 juta. Cuman cukup untuk tunjangan kami-kami yang ada di desa. Staf desa, perangkat desa berikut saya kepala desa. Waktu tahun 2024 kan itu tunjangan RT RW ya yang ada di BHPRD. Karena untuk tahun sekarang saya kasihan kepada RT RW dan sebagainya, makanya saya anggarkan di ADD. Untuk jalan sendiri, apakah sudah dimonef sama pihak kecamatan? Sudah Sudah. dimonef. Bahkan pihak kecamatan juga sangat mengerti. Dan tapi itu Pak terkait berita plat merah mobil siaga desa plat merah ganti dengan plat putih itu benar tidak Pak? Benar, karena apa? Itu plat mobilnya belum turun. Insya Allah di bulan, kalau nggak salah di bulan Agustus, mulai persiapan perencanaan pembangunan. Pembetonisasian, pengecoran untuk Kampung Pasir Waru, Pasir Kupa sama Kampung Cikuak. Karena memang ada 2 tahap ya. Iya, ada 2 tahap. Ini kan yang cair baru tahap pertama. Iya. Camat Pamarayan, Siti Komariah, saat dikonfirmasi di ruang kerja mengatakan, masa aksi menuntut 2 poin saja, dan pembangunan jalan sudah dilakukan Monef. Masih terkait tadi warga Pudar yang menggeruduk kantor desa Pudar. Ya, tadi itu ada 2 aspirasi yang disampaikan oleh aspirasi masyarakat Pudar. Pertama tentang mobil siaga desa harus distanbaikan di desa dan untuk melayani masyarakat. Pada intinya kepala desa tidak berkeberatan untuk melayani masyarakat. Ya kapanpun jika memang masyarakat membutuhkan silahkan, tidak ada istilahnya melarang atau tidak izinkan warga yang memakai. Nah, yang
kedua juga selain untuk pelayanan masyarakat juga siaga desa juga kan untuk kepentingan lain seperti Pak Lurah juga kan ada untuk istilahnya kepentingan rapat ya ke Serang, atau istilahnya untuk operasional perangkat desa lainnya juga bisa memakai mobil siaga desa. Yang kedua terkait dengan pekerjaan fisik lambat beton itu baru di tahap pengerasan, karena memang dana yang dicairkan itu baru tahap 1 sekitar 200 sekian ya. Untuk yang tahap selanjutnya belum, karena harus diselesaikan dulu pekerjaan yang tahap 1-nya. Tapi sudah dimonep? Sudah kami monep. Di tempat yang sama, Ahadi Al-Fasri, selaku Ekbang Kecamatan Pamarayan mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan monef, melainkan hanya monitoring ke lapangan saja. Tindak lanjuti ini menggunakan anggaran yang dari mana, yang separuh itu yang 200 sekian kan. Itu kalau mau sudah direalisasikan uang yang 200 itu kenapa mau diselesaikan semua. Kalau itu mau menggunakan silakan seperti kita buat cara. Kami hari ini bukan monet ya, hanya sebatas monitoring. Kalau mau itu cari dulu monet tersebut kan untuk disesuaikan dengan RAP yang ada, kapasitasnya dan luas dan panjang yang harus sesuai. Seperti itu. Kalau ini kami monet apa? Bisa kami monet monitoring bangunan yang akan dibangun tahun ini menggunakan anggaran yang makanya saya mengajukan untuk berita acara untuk perubahan. Alasannya oke. Berarti di pembangunan pengerasan 2 titik itu menggunakan anggaran yang 1 titik. Yang 1 titik. Berarti dalam sisi aturan itu tidak boleh. Tidak boleh. Baik, terima kasih. Dari Serang, Banten, Wahyu Ceko, R-News TV mengabarkan. Demikian informasi kali ini, nantikan berita selanjutnya hanya di YouTube R-News. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.